Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali di pembelajaran fisika pada hari ini. Hari ini Pak Guru akan kembali menerangkan tentang materi graf lurus. Ya, Pak Guru mau memberikan sedikit apa yang sudah Pak Guru jelaskan yang lalu tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Jadi misalkan ada seorang anak dari titik A mau ke titik C tapi melewati titik B. Misalkan jarak AB adalah 3 meter, BC adalah 4 meter. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak tempuh anak ini? Yaitu berarti semua jalan yang dilalui. 3 meter tambah 4 meter sama dengan 7 meter. Tetapi jika ditanya berapakah perpindahan yang dilakukan oleh anak ini, yaitu berapa selisih antara titik awal A dan titik akhirnya, yaitu C. Perpindahannya yaitu ini. Ya, dari sini kita lihat bahwa dia kan berbentuk segitiga siku, ya, siku-siku. Berarti secara matematik kita ketahui dengan menggunakan persamaan Pitagoras jaraknya adalah 5 meter kan? Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Jaraknya 7 meter, perpindahannya 5 meter. Kemudian Pak Guru misalnya berikan contoh lagi. Misalkan ada seorang pelari yang berlari dalam sebuah stadion. Startnya di titik ini, finishnya juga di tempat yang sama. Nah, stadion itu kan 400 meter lintasannya. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh pelari itu jika mengelilingi satu kali stadion? Jaraknya adalah 400 meter, ini dia. Tetapi berapa perpindahannya? 0 meter. Kenapa 0? Karena titik awal dan titik akhirnya berada pada satu titik. Artinya dia tidak melakukan perpindahan. Ya? 0. Nah, kemudian istilah yang berikut adalah kecepatan dan kelajuan. Nah, sama-sama simbolnya atau simbolnya adalah V. V itu asal kata velocity, ya, kecepatan. Tetapi kalau kecepatan itu adalah rumus antara perpindahan dibagi dengan waktu. Sementara kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sehingga kalian di sini bisa melihat perbedaannya. Kalau kalian memahami apa maksud jarak dan perpindahan, maka harusnya bisa juga membedakan apa antara kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kelajuan berarti V sama dengan S per T. S itu adalah jarak, T adalah waktu. Sementara kecepatan adalah V sama dengan delta S per delta T, ya. Nah, apa itu delta? Delta, ya, delta kayak segitiga gitu. Itu adalah selisih. Jadi maksudnya ST kurang S0 dibagi dengan TT kurang T0, ya. Apa itu ST? Adalah jarak setelah melakukan perjalanan sekian detik. S0 adalah jarak awal. TT adalah waktu setelah melakukan perjalanan sekian detik. T0 adalah waktu awal. Nah, rumusnya begini, ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa jarak dan kelajuan itu adalah besaran skalar. Sementara perpindahan dan kecepatan
adalah besaran vektor. Nah, apa maksudnya besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja, sementara besaran vektor itu punya nilai plus punya arah. Nah, kembali ke contoh ini. Anak dari A ke B ke C, jarak tempuhnya 7 meter. 7 meter ini dianggap sebagai nilai. Nah, ini dia, jarak itu hanya nilai saja. Tetapi perpindahan yang dilakukan 5 meter. Nah, 5 meter ini sebagai nilai. Nah, bagaimana dengan arahnya? Nah, arahnya perhatikan, dia dari A ke C, jadi tanda panah seperti ini. Nah, arahnya kemana? Jadi arah ke C. Ke C ini kamu bisa ganti juga dengan arah mata angin. Misalnya ini ya. Di atas ini kan utara ya, ini timur. Ini selatan. Ini barat. Berarti ini apa nih? Timur laut, ini tenggara, ini apa ini? Barat laut, ini barat daya. Jadi kalau dilihat gambar, dia ke arah timur laut. Jadi selain kamu bisa mengatakan ke arah C, bisa juga kamu tulis ke arah timur laut. Ya, seperti itu. Jadi harus ada nilai dan arah. Kalau hanya nilai saja kurang lengkap ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sudah. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari B ke C dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Lintasannya seperti ini. Jadi, ada contoh dari A, B, C. Ini 400 meter, ini 300 meter. Kelajuannya 40 meter per sekon. Ini kelajuannya sama dan ditempuh selama 20 sekon ya. Nah, pertanyaannya A, berapakah selang waktu dari A ke B? Nah, selang waktu dari A ke B. Jangan lupa tulis, diketahui, ditanya, jawab. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal, Pak Guru tanya, soal hitungan jangan lupa ini anak-anak ya. Diketahui, ditanya, jawab. Apa yang diketahui dari A ke B? 400 meter adalah jarak atau S. Apalagi 20 meter per sekon adalah V. 20. Apa yang ditanya? Waktu. Nah, jawab, tulis rumusnya dulu ya. V sama dengan S per T. Kemudian T sama dengan apa? S per V. S-nya 400, V-nya 20. Berarti ini 20 sekon. Bagian B. Jarak, hitunglah jarak A, B, C. Nah, jarak seperti ini. Jaraknya, jarak A, B, C adalah 400 meter tambah 300 meter sama dengan 700 meter ya. Sekarang C. Selang waktu ya masih ya, terus ya, berapakah selang waktu A, B, C atau waktu tempuh dari A ke B ke C? Dari A ke B waktunya berapa? Ini dia 20. Jadi AB 20 sekon, BC ini dia dari soal 20 sekon, sehingga totalnya adalah 40 sekon ya. D. Berapakah kelajuan rata-rata dari A sampai C? Nah, sekarang kelajuan rata-rata. Nah, perhatikan di sini. Kelajuan menggunakan apa? Jarak. Berarti rumusnya V sama dengan S per T, tetapi S-nya ini adalah jarak.
Berapa jarak A dari A ke C? 700. Jadi 700 dibagi dengan waktunya tempuhnya berapa tadi? 40 sekon. Jadi sekitar 17,5 ya. Ya, 17,5. Jangan lupa satuannya meter per sekon. Sekarang E. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Nah, kalau kecepatan menggunakan apa? Perpindahan. Nah, berapa perpindahannya? Nah, perpindahan berarti harus hitung dulu ini berapa dari A ke C. Berapa perpindahannya? Jadi tetap rumusnya juga S per T, tetapi S yang di sini adalah perpindahan dari A ke C. Nah, pakai Pitagoras ya, karena ini segitiga siku-siku. Syukurnya adalah dia menggunakan angka yang mudah. Jadi di sini 400, 300, pasti di sini berapa kalau Pitagoras? 500 meter. Pitagoras kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C itu adalah sisi miring ya. Nah, berarti S-nya adalah 500 dibagi dengan 40 sama dengan 12,5 meter per sekon. Jadi kita bisa lihat kelajuan dan kecepatan rata-rata mempunyai nilai yang berbeda. Oke, lanjut ya. Soal yang berikut. Perhatikan gambar di bawah. Jika tiap satu skala adalah 10 meter, ada mobil bergerak dari A ke B lalu ke C. Hitunglah perpindahan serta kelajuan dan kecepatan mobil jika waktu tempuhnya 50 sekon ya. Oke, guru hapus. Jadi dia ada bergerak dari titik A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini titik B-nya, 8 skala. Lalu balik ke titik C 1, 2, 3, 4, 5 skala. Berarti berapa jarak tempuhnya? Kalau satu skala 10 meter berarti jaraknya adalah dari A ke B berapa? 80 meter kan? Kemudian dari titik ini ke C 50 meter kan? Berarti 130 meter. Nah, berapa perpindahan mobil itu? Berarti selisih antara titik awal A dengan C berapa? Ini 1, 2, 3 skala. Berarti 30 meter. Nah, berapa kecepatannya? Nah, kecepatan rumusnya V sama dengan S per T, tetapi menggunakan apa kecepatan? Perpindahan. Ya, kan? Nah, berapa perpindahannya? 30 dibagi dengan waktunya di soal mengatakan 50 sekon. Berarti 3 per 5 meter per sekon. Berapa kelajuannya? VS per T juga, tetapi S yang di sini adalah jarak. Kalau kelajuan pakai jarak 130 bagi waktunya sama 50, berarti 13 per 5 meter per sekon. Kamu tulis dalam bentuk desimal pecahan seperti ini Pak Guru terima, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau 4 per 2, 6 per 2 yang hasilnya bulat harus diselesaikan ya. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar ini tentang percepatan dan perlambatan. Jadi kita pindah ke istilah yang lain adalah percepatan dan perlambatan. Apa bedanya? Kalau percepatan itu misalkan berhenti di lampu merah, tiba-tiba lampunya hijau, mobil berjalan. Jadi dari pelan lama-lama makin kencang, berarti dipercepat. Kalau perlambatan berarti sebaliknya. Di depan ada lampu merah, lalu yang mula-mula kencang, mobil memperlambat kecepatannya sehingga berhenti. Itu namanya perlambatan.
Nah, rumus yang digunakan sama, ya. Jadi rumus dasarnya adalah A sama dengan V per T. Rumus dasarnya. A itu asal kata bahasa Inggris acceleration atau percepatan. Nah, tetapi dikembangkan A sama dengan delta V per delta T. Segitiga itu dibacanya delta, yang artinya selisih, yang adalah Vt kurang V0, jadi selisih kecepatan setelah waktu tertentu dikurang dengan kecepatan awal, di nol ini maksudnya awal, dikurang dibagi Tt kurang T0, ya. Jadi ini persamaannya. Baik untuk percepatan maupun untuk perlambatan, ya. Nah, kita langsung masuk contoh soal lagi yang ada di bolanya Pak Guru. Pak Guru jelaskan, ya. Soal mengatakan saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat sehingga menjadi 0 km per jam dalam waktu 5 detik. Berapakah perubahan kecepatan mobil setiap sekon? Jadi, kalau Pak Guru gambar, ada lampu merah, ada mobil. Nah, dia berhenti, dia jalan, lalu dia berhenti di sini. Nah, jarak lama waktunya itu sampai dia berhenti itu 5 detik. Ya, kecepatan awal mobil adalah 72 km per jam. Nah, karena satuannya tidak sama, di sini jam, di sekon, maka kita rubah waktu km per jam ini menjadi meter per sekon, ya. Kita rubah. Jadi 72 km per jam mau dirubah menjadi meter per sekon. 1 km berapa meter? Berarti 1000 kan? Berarti 72.000. 1 jam berapa sekon? 3.600. Nah, kita bagi. Mati. 720 bagi 36 adalah 20. Inilah. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kembali ke sini. Ke soal. Pertanyaannya. Berapa yang ditanya adalah perubahan, ya, percepatannya atau perlambatannya. Nah, apa yang dilakukan oleh mobil ini? Apakah melakukan percepatan atau perlambatan? Perlambatan, karena dia dari bergerak menjadi berhenti, dia mengalami perlambatan. Kita gunakan rumus ini, ya. Guru hapus dulu. Jadi di sini, ya, A sama dengan Vt kurang V0 per Pt kurang T0. Nah, apa yang diketahui dari soal ini? Vt-nya berapa? Kecepatan setelah sekian detik 0 kan? Ini dia berhenti, itu maksudnya 0. Berhenti maksudnya 0. Berarti kecepatan setelah sekian detik 0, tulis 0. Berapa kecepatan V0-nya atau kecepatan awalnya? Ini dia 72 atau 20 meter per sekon, tulis 20. Berapa TT dan T0-nya? TT kurang T0 itu anggap sebagai delta atau selisihnya, yaitu adalah 5 sekon. Jadi selisih waktu dia bergerak dengan waktu dia diam, yaitu 5 detik. Ditanya A-nya, percepatan atau perlambatannya, yang pasti adalah berhenti, melambat. Sehingga A sama dengan min 20 per 5 sama dengan min 4 meter, jangan lupa, sekon kuadrat. Ini jawabannya. Nah, apa maksudnya tanda minus? Tanda minus menunjukkan dia diperlambat, ya, diperlambat. Kalau positif dia dipercepat. Sehingga kamu bisa tulis menjadi cukup 4 meter per sekon kuadrat, tapi dalam kurung diperlambat. Ya, seperti itu. Oke.
Kita lanjut lagi. Berikutnya tentang istilah gerak lurus beraturan. Ada GLB yang adalah singkatan gerak lurus beraturan. Ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini ada dua, jadi dia terbagi dua. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, contohnya sudah minggu lalu juga kita bahas. Kalau GLB, gerak lurus beraturan, misalnya mobil yang bergerak di jalan tol, sepanjang waktu terus kecepatannya sama, tidak berubah-ubah. Atau seorang pelari jarak jauh terus kecepatannya sama, itu namanya gerak lurus beraturan. Tetapi yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya berubah-ubah setiap waktu. Contoh kalau yang dipercepat apa? Tadi pesawat mau take off. Kalau GLBB diperlambat apa? Pesawat yang mau landing atau di depan ada lampu merah, itu maksudnya, ya. Nah, kalau di dalam ticker timer kayak alat pencatat waktu, ya, dia kalau GLB itu titik-titiknya itu jaraknya sama, ya, sama. Tapi kalau GLBB ada dua macam, karena GLBB juga ada dua macam, dipercepat dan diperlambat, kan. Jadi kalau diperlambat seperti ini, jangan lupa, tapi F-nya harus begini. Jadi kalau F-nya ke sana, jaraknya ini direnggang, itu diperlambat, ya, diperlambat. Kalau dipercepat berarti kebalikannya dari. Belum, Pak. Berarti kalau dia semakin rapat titiknya, berarti dia dipercepat. Tapi perhatikan F-nya, ya, dipercepat. Nah, ada beberapa grafik yang kalian perlu tahu, ya. Di modul Pak Guru juga ada, tapi Pak Guru akan jelaskan lebih lanjut supaya bisa mengerti, ya. Jadi di sini ada GLB, kemudian GLBB, dipercepat, diperlambat. Nah, terus di sini ada perpindahan. Nah, terus begini dia. Terus grafiknya ini S, jarak dengan waktu. Terus dia gini. Nah, di sini dia gini. Ini juga S, ini T. Ini S, T, terus dia gini. Nah, apa maksudnya grafik ini? Sumbu X menunjukkan waktu, sumbu Y menunjukkan jarak. Kalau pada gerak lurus beraturan, semakin lama dengan berjalannya waktu, jaraknya juga bertambah jauh, linear. Bayangkan mobil yang berjalan. Sepanjang waktu, lama-lama dia kan bertambah jauh jaraknya, kan, dan linear, kan, kecepatannya jaraknya bertambah secara teratur. Tetapi kalau dipercepat makin cepat, jadi jarak yang tempuhnya itu meningkat secara eksponensial namanya, semakin cepat. Begitu juga sebaliknya pada yang diperlambat. Kalau direm, lama-lama jarak tempuhnya makin kecil, lama-lama dia akhirnya 0. Di sini kan 0, ya. Nah, kemudian ada satu lagi di bawahnya adalah kecepatan. Grafiknya ini adalah V, ini adalah T. Dia grafiknya untuk GLB dia lurus, GLBB ini T, ini V, dia grafiknya dia seperti ini. Kemudian untuk GLBB diperlambat, ini kecepatan, ini T, dia grafiknya seperti ini. Apa maksudnya?
pada gerak lurus beraturan sepanjang waktu kecepatannya tetap. Ini kan tetap, misalnya 3 meter per sekon, terus 3 meter per sekon sepanjang waktu. Atau GLBB dipercepat sepanjang waktu, kecepatannya lama-lama makin cepat. Yang tadi 2, 4, 6 gitu ya. Sepanjang lama dia makin cepat. Atau kalau diperlambat, lama-lama makin kecil kecepatannya. Lalu yang ketiga, percepatan. Kalau percepatan ini T, ini A. Di sini dia persis di angka 0. Kalau ini A, ini T, dia lurus. Ini T, ini A, dia juga lurus. Apa maksudnya? Kalau GLBB percepatannya berapa? 0. Percepatannya 0. Tapi kalau GLBB dipercepat, percepatannya bagaimana? Percepatannya tetap. Ya, misalnya 2 meter per sekon kuadrat tetap. Ini juga perlambatan tetap ya. Jadi itu maksudnya. Jadi anak-anak Pak Guru harap kalian memahami grafik ini ya. Diingat dan dipahami. Jadi untuk memperjelas sekali lagi Pak Guru jelaskan yang itu. Jadi kalau misalnya percepatannya A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Itu maksudnya pada T sama dengan 0, kecepatannya 0 meter per sekon. Pada T sama dengan 1 detik, V-nya 3 meter per sekon. Setelah 2 detik, V-nya 6 meter per sekon. Setelah 3 detik, V-nya sama dengan 9 meter per sekon. Setelah 4 detik, V-nya sama dengan 12 meter per sekon. Jadi, maksud dari A 3 meter per sekon kuadrat, setiap naik waktu mau 1 detik, 1 jam, terutama 1 detik, setiap 1 detik, kecepatannya naik 3. Sesuai dengan ini, 3. Ya, kalau 4, berarti naik 4. Terus kita masuk A sekian dengan hubungannya dengan V. Kalau misalnya diperlambat, dia berarti turun setiap detik sebesar 3 meter per sekon. Makin kecil, makin kecil. Itu ya maksudnya. Kemudian, kita ke contoh soal yang terakhir. Ada di modul contoh soal di halaman 14. Sebuah kereta api yang mula-mula berhenti bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah A, kecepatan kereta api setelah 4 sekon, dan B, jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 sekon. Nah, yuk kita coba kerjakan. Kereta api, jadi nomor 1 juga selalu nomor 1 ya. Apa yang diketahui? Percepatan. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian apalagi sebuah kereta api mula-mula berhenti, berarti itu maksudnya mula-mula V0-nya adalah 0. Ya, ingat kata mula-mula. Kemudian di situ di bagian A, kecepatan kereta api setelah 4 sekon, berarti setelah atau T-nya 4 sekon ya. Yang ditanya adalah V T, kecepatan kereta api setelah bergerak, berarti VT-nya berapa? Kalau kamu perhatikan ada V0 ada VT, ada juga A-nya, berarti persamaan apa yang kita gunakan? Ini dia ya. Nah, ini kan adalah VT ya. Masukkan saja semua. A-nya 4, VT-nya ditanya, ini selektif. P0-nya 0. T dengan P0 itu maksudnya selisih kan? Ya, cukup aja tulis 4. 4 ini maksudnya selisih dari waktu itu ya 4. Sehingga 4 kali 4 adalah 16, menjadi VT ini jawabannya, atau maksudnya VT sama dengan 16 meter per sekon. Jadi
kecepatan setelah, ini VT maksudnya, kecepatan setelah menempuh 4 sekon adalah 16 meter per sekon. Bagian B. Di sini jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 sekon ya, jaraknya berarti S-nya berapa. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, menentukan S, ingat rumusnya ya. Pak Guru ada di tidak menjelaskan tetapi ada di modul. S sama dengan ini dia, V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, masukkan semua nilainya. V0-nya adalah 0, T-nya adalah 4, setengah A-nya adalah 4, T-nya juga 4, tapi 4 pangkat 2. 0 kali 4, 0, tambah setengah kali 4, 2. 4 pangkat 2, 16. Jawabannya berapa? 32 meter. Inilah jawabannya. Jadi, apa yang sudah Pak Guru jelaskan mohon diulang-ulang kalau belum mengerti ya. Kalau nggak tahu silakan cek Pak Guru. Ini Pak Guru saya nggak tahu. Nanti Pak Guru akan berikan tugas yang Pak Guru sebar di WA grup ya. Tolong dikerjakan. Oke, demikian anak-anak. Sampai ketemu minggu depan di dalam pelajaran selanjutnya. Salam.